pasar membeli buku, perginya memakai sepatu. Terimalah salam dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, serta selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurmansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan semua nikmat yang ada di dunia. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bunga Satriadiani dengan NPM A1A022024 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Sebelum memulai video pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita membuka ini dengan pantun ya teman-teman. Pantunnya yaitu beli terasi di warung Bunini, pulangnya ketemu Kak Masya. Marilah kita mulai video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas butir soal. Nah, yang pertama itu ada uji validitas. Jadi, pada hakikatnya, uji validitas yaitu merupakan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hal ini dikemukakan oleh Supardi tahun 2015 di halaman 98. Nah, berikutnya ada beberapa jenis validitas nih teman-teman. Yang pertama, itu ada validitas isi atau content validity atau kokuler, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Dan yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity, atau butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga itu ada validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris. Nah, validitas jenis ini hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Dan yang keempat itu ada validitas prediksi atau predictive validity, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada yang pertama itu cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Nah, pada tes ini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif, yaitu menggunakan rumus korelasi poin biserial atau RPBI. Nah, pada RPBI atau rumus korelasi poin biserial, di sini dapat kita lihat MP yaitu rata-rata skor ya teman-teman, seperti yang di sebelah sini. Yang kedua itu MP-nya dikurang dengan MT itu rata-rata skor total. Berarti dari semuanya dibagi dengan ST ya teman-teman. ST merupakan standar deviasi dari skor total. Nah, kemudian di sini ada dikali dengan akar. Akar dari P yaitu proporsi siswa dibagi Q yaitu proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, teman-teman, itulah rumus dari poin biserial. Kemudian ini ada langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Yang pertama itu menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa berikut. Nah, di sini tabel 1 yaitu hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Ini ada nomor respondennya 10, di sini ada nilai-nilainya ya teman-teman, dapat kita lihat di sini. Nah, di sini selanjutnya nomor 2 kita dapat mencari nilai MP dan juga NT dari tabel tersebut. Yaitu yang A, pertama kita mencari MP-nya terlebih dahulu. MP merupakan rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Nah, soal butir 1. Kita di sini mencari soal butir 1 ya teman-teman, MP dari soal butir 1. Nah, di sini skor total responden 3 itu ada 10. Ini ya teman-teman, ada 10. Kemudian di sini 5, yang betulnya ada di 5, ada 7, 8, 10. Nah, total di sini kita lihat teman-teman. Dan kita jumlahkan total keseluruhan dapatlah 44.
Kemudian di nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44 dibagi 5. Karena di sini ada 5 yang betul teman-teman. Jadi hasilnya 8,80. Nah, ini cara yang sama untuk menghitung MP butir soal yang nomor 2, 3, 4 sampai dengan 10. Kemudian di sini ada bagian B. Bagian B ini ada nilai MT atau rata skor total. Nah, untuk menghitung ini kita dapat menjumlahkan total dari responden 1 sampai 10. Kemudian kita bagi keseluruhan peserta tes. Jadi hasilnya 64 dibagi 10. 64 merupakan jumlah dari skor total ya teman-teman, dibagi 10 karena 10 ada 10 responden ya teman-teman, dan hasilnya ada 6,40. Kemudian kita dapat mencari nilai P dan Q. Mencari nilai P dan Q ini yang pertama P, proporsi peserta tes yang menjawab benar. Nah ini ya teman-teman, rumusnya seperti ini. Dapat kita lihat yang hasilnya dapat 0,5. Nah begitu juga dengan butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian di bagian B itu ada mencari nilai Q, ada proporsi peserta tes yang menjawab salah. Caranya yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, karena P kita tadi kita temui 0,5, jadi Q sama dengan 1 dikurang 0,5, hasilnya 0,5. Begitu juga dengan selanjutnya untuk nomor 2 sampai dengan 10. Nah, ini teman-teman, untuk mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Nah, rumus untuk ST ini merupakan ST sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N. Jadi cari dulu nilai rata skor rata-rata, yaitu 64 dibagi 10, jadi 6,4 ya teman-teman tadi. Jadi dan nilai deviasi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya responden 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skor total 6,4, maka nilai deviasinya yaitu 5 dikurang 6,4, jadi minus 1,4. Kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Seperti ini ya teman-teman, dan hasilnya ini. Nah, ini tabel 2 perhitungan standar deviasi. Boleh teman-teman lihat sendiri ya teman-teman, di sini ada standar, ini ada X-nya. Ini ada juga ini ya teman-teman, X dalam kurung, dan ini ada X kuadrat dalam kurung ya teman-teman. Ini nilai rata-ratanya, dan ini juga nilai dari rata-rata ini. Nah, maka nilai standar deviasi dapat kita pastikan sebagai berikut. Jadi ini ada ST, ya ini teman-teman. Nah, dapat kita temukan 2,465. Ini menghitung validitas butir soal nomor 1. Ini ya teman-teman, sebagaimana rumus kita sebutkan tadi. Kemudian di sini kita dapat melakukan perbandingan antara nilai R kritis dengan T-tabel atau R produk momen. Untuk melihat T-tabel harus dan membandingkan dengan R kritis, perlu diperhatikan 1. Degree of freedom atau derajat kebebasan, 2. Level of significance atau alpha atau tingkat signifikansi yang dinyatakan dengan persentase. Yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabel. Nah, sebagai contoh untuk butir soal nomor 1. Jadi degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan N jikalau jumlah peserta tes yaitu responden, yaitu jumlahnya ada 10. Nah, sedangkan nomor 2 level of signification ada 5%. Kemudian nomor 3 diperoleh nilai R tabel 0,631. Nah, lihat tabel R produk momen seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, ini tabel R produk momen. Maka butir soal nomor 1 itu menunjukkan R kritis sama dengan 0,863 lebih besar dari 0,632 atau R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan 10. Apabila nilai R kritis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Nah, ini klasifikasinya ya teman-teman. Jadi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama validitas sangat tinggi, validitas tinggi atau baik, validitas sedang, validitas rendah, validitas sangat rendah, dan tidak valid. Nah teman-teman, lanjutnya di sini kita akan melakukan uji normalitas dan homogenitas. Pada uji normalitas, yang pertama itu hakikatnya uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Ini dikemukakan oleh Kadir pada tahun 2015 di halaman 143.
Nah, yang kedua, itu teknik analisis yang wajib, uji normalitas. Nah, A, uji T atau uji T-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. B, itu uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, yang ketiga ini ada teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama yaitu ada A, chi kuadrat atau chi square. Nah, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang B, uji gamma, salah satu dari uji asosiatif dan parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Nah, yang C ada uji tahu atau uji korelatif kenal tahu. Korelasi kenal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Yang D itu ada uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test. Yang E itu ada uji Wilson-Signet test atau uji Match-Pair test. Yang kemudian ini ada yang keempat, pengujian asumsi distribusi normal ya teman-teman. Nah, yang ini nih ada A, ini juga uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Yang B itu uji normalitas data Gala taksiran dengan uji Lilliefors. Yang C uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang D itu uji normalitas dengan chi-square atau x kuadrat. Yang E uji normalitas dengan Kiki-plot. Nah, uji normalitas dengan SPSS. Nah, ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama kita buat di data view menggunakan tampilan value labels berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa satu kelas. Nah, di sini dengan variabel pada data SPSS-nya sebagai berikut ya teman-teman. Itu dapat dilihat di layar ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita klik analyze di descriptive statistik, kemudian di explore. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela explore, masukkan variabel dilakukan pengujian ke kolom dependent list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke factor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita klik plots. Kemudian pada jendela explore dan cetak normality plots with test. Box plots untuk membuat box plot data, deskriptif untuk melakukan analisis deskriptif, serta membuat grafik stem and leaf, lalu histogram. Centang jika diperlukan, jika tidak jangan ya teman-teman. Normality plots with test untuk melakukan pengujian normalitas. Kemudian kita klik continue lalu klik OK. Kemudian hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Dan kemudian kita dapat membaca hasil uji normalitas SPSS. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, artinya itu ya teman-teman. Nah, histogram datanya juga dapat kita lihat ya teman-teman. Kemudian di sini yang bagian C ada normal Kiki plot. Nah, di sini Kiki plot baik digunakan dengan data N lebih besar dari atau sama dengan 20 untuk melihat keragaman sebaran data univariat atau satu variabel. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada uji homogenitas. Nah, pada hakikatnya uji homogenitas ini merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas terutama untuk penelitian survei korelasi. Nah, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak terpenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik UJT atau RAGUS. Nah, ada beberapa jenis ya dalam homogenitas. Ini yang pertama ada homogenitas teori, homogenitas kelompok, homogenitas data atau homogenitas varian. Nah, itu jenis-jenisnya teman-teman, dan tekniknya ada beberapa. Yang pertama itu ada homogeneous variance dengan uji Bartlett, Galat dengan uji Bartlett,
dan ada dengan uji Levene, 2 buah variabel independen dengan uji F, 2 buah sampel berkorelasi dengan uji T, dan dengan uji Fermat-Shapleigh, dan terakhir dengan cara SCAT atau ANOVA satu jalan. Nah, ini penutup homogenitas data. Ini yang kelima juga. Ada uji homogenitas dengan SPSS. Ya, teman-teman angkanya. Yang pertama buat di data view, misalnya dengan data ini. Nah ya teman-teman, dapat kita lihat ada kelas kontrol dan kelas perlakuan. Ini kemudian kita klik compare means, kemudian kita dapat klik lagi on way ANOVA. Selanjutnya masukkan variabel diuji pada kolom dependent list seperti ini ya teman-teman. Ini. Kemudian masukkan variabel yang membedakan kelompok dalam faktor. Kemudian klik option selalu centang homogeneity of variance test, kemudian continue. Ini ya teman-teman. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kemudian kita langsung bisa membaca bagaimana hasil homogenitas. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana, analisis regresi ganda 2 prediktor, dan juga regresi ganda 3 prediktor. Nah, di sini yang pertama, A, pengertian analisis regresi. 1. Hakikatnya, analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Ini dikemukakan oleh Kadir tahun 2015 pada halaman 175. Kemudian di sini ada persyaratan analisis regresi. Yang pertama, terdapat logika konseptual yang kuat dan menghubungkan antara variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Yang kedua, ada variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Ketiga, itu memiliki arah pengaruh atau direct effect, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala 1. Keempat, itu ada terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat terkontrol pengaruhnya. Kemudian yang kelima, ada dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikansi koefisien persamaan regresi atau uji B atau uji koefisien korelasi parsial. Nah, yang kemudian B, jenis analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi atau analek sederhana. Model regresi Y sama dengan alfa ditambah BX ditambah S populasi. Fungsi taksiran. Ini ya teman-teman. Kemudian ada yang kedua, analisis regresi analek ganda 2 prediktor. Ini rumusnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada analisis atau analek ganda 3 prediktor. Nah, ini perhitungan analisis regresi analek ganda 2 prediktor menggunakan SPSS. Ini teman-teman. Langkah-langkah yang pertama itu kita buka SPSS, kemudian kita klik variable view, kemudian pada bagian name tulis motivasi, minat dan prestasi, pada decimals ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label dituliskan motivasi atau X1, kemudian minat atau X2, dan prestasi atau Y. Nah, pada bagian measure pilih scale. Mohon maaf ya teman-teman, maka tampak di layar sebagaimana gambar seperti ini. Ini ya teman-teman, jadi di sini ada name, decimals, label, measure. Kemudian nomor 2, setelah itu kita klik data view. Lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi atau Y yang sudah dipersiapkan tadi. Tampak di layar SPSS. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, selanjutnya dari menu utama SPSS, pilih Analyze, Regression, dan juga Linear. Ini ya teman-teman, dapat kita lihat. Selanjutnya muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Masukkan variabel motivasi X1, minat X2 ke kotak independen S. Masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependen. Pada bagian metode, dipilih Enter, selanjutnya klik statistik. Nah, pada bagian linear regression atau statistik, berikan tanda centang pada estimates dan model fit, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS sebagai berikut. Itu ya teman-teman outputnya. Dapat kita lihat ini outputnya ya teman-teman. Ya. Nah, ini juga ya teman-teman outputnya. Juga. Nah, itulah dia ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini ya teman-teman kita akan membahas mengenai pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, di sini tuh ada yang bagian A, pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Jadi, uji perbedaan dua parameter rata-rata merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Ini dikemukakan oleh Khadir pada tahun 2015 di halaman 295. Kemudian yang bagian B, jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama itu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, kemudian uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas, dan ketiga ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen, dan yang terakhir ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Ini ya teman-teman, yang untuk yang pertama uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, itu pengertiannya yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas merupakan uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang kebenarannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu, perbandingan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, ini latar belakangnya, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, kemudian di bab 3-nya ada kerangka teoritis. Nah, ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini lanjutannya, ada uji coba instrumen. Yang bagian A, uji validitas soal, yang B itu uji reliabilitas soal, yang berikut ada teknik analisis data, ada uji prasyarat, kemudian ada uji pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ada hipotesis deskriptif dan juga ada hipotesis statis. Nah, kemudian teman-teman di sini ada analisis varians atau analysis of variance atau ANOVA. Nah, di sini pengertian analisis varians yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Nah, ini dikemukakan oleh Khadir pada tahun 2015 di halaman 313. Nah, jenis analisis varians yang pertama itu adalah analisis varians satu jalan, kedua ada analisis varians satu jalan group within treatment atau GWT, kemudian yang ketiga atau terakhir itu ada analisis varians dua jalan. Jadi satu jalan itu untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak, pengujian hipotesis menggunakan uji F. Sedangkan yang analisis varians satu jalan group within treatment itu untuk penelitian eksperimen, khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Dan yang terakhir ada analisis varians dua jalan, ini teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kasual komparatif. Nah, yang pertama adalah analisis varians satu jalan. Ini contoh efektivitas metode inquiry A1, metode pertemuan terbimbing A2, metode penugasan A3, dan metode ekspositori A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Nah, rumusan masalahnya ada ini ya teman-teman, ada 8. Pertama, apakah ada pengaruh metode inquiry, metode pertemuan terbimbing, metode penugasan, dan metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa? Dan sebagai berikut ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah, ini ya A1, A2, A3, A4 ini. Nah, langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Ini yang pertama kita ke data view, ke variable view ya teman-teman. Kita klik yang metode, di metode kita harus seperti ini, di measure ada nominal, roll the input, kemudian di sini ya teman-teman label ada metode kemampuan. Nah, kemudian di sini kita pindah ke data view. Ketika di data view kita dapat melihat ini ada satu metode, kemudian di sini ada kemampuan menulis teks iklan. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke analyze. Setelah ke analyze, kita tekan yang compare means, kemudian kita pilih on way ANOVA.
Nah, setelah itu kita pindahkan yang kemampuan menulis ke bagian dependent list dan kemudian metode ini ke faktor. Kemudian kita klik yang post help, kemudian akan timbul seperti ini, kita tekan Turkey dan signifikan levelnya kita masukkan 0,05. Kemudian di sini kita klik lagi options. Setelah kita continue ke options, kemudian di sini kita klik descriptive homogeneity of variance test. Kemudian di sini kita kembalikan lagi ke oke. Habis kita continue. Kemudian yang kedua, analisis varian satu jalan atau grow within treatment GWT. Nah, contoh efektivitas strategi konflik kognitif A1, strategi mind mapping A2, strategi peta konsep A3 terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Ini ya teman-teman nilainya. Nah, di sini analisis varian dua jalan, mengatur metode pembelajaran inquiry dan drill terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi di sini ada B1, B2 yang hanya A1, A2. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai beberapa materi dari matkul statistik pendidikan bahasa Indonesia. Dan saya merasa bahwa dalam video ini tentu saja masih terdapat banyak kesalahan, baik itu dari ucapan serta materi yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Di sini karena kita membuka video awal tadi dengan ucapan basmalah dan juga pantun, maka kita akan mengakhirinya dengan pantun pula ya teman-teman. Jadi pantunnya yaitu pergi berjalan bersama Yaya, pulangnya ketemu Pak Nurmansyah. Cukup sekian dari saya. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bunga Safidiani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera.